Selamat sore, siang, pagi teman-teman semua. Di sini mungkin kami akan mencoba untuk menjelaskan apa yang perlu kalian lakukan di progres kedua tugas besar irigasi ini. Jadi kayak rekapan-rekapannya aja. Jadi di sini ada 5 hal yang perlu kalian lakukan di progres kedua. Yang pertama menentukan lokasi bendung baik di peta biru maupun di Gmaps. Yang kedua adalah melakukan download Denas. Yang ketiga melakukan QGIS, analisis daerah aliran sungai, delineasi maksudnya. Yang keempat adalah mendownload Giovanni serta melakukan olahan data curah hujan wilayah. Yang kelima adalah download data iklim sekaligus diolah menjadi data evapotranspirasi. Nah, di sini mungkin ada beberapa istilah yang perlu kalian bedakan. Yang pertama ada daerah aliran sungai dan ada daerah irigasi. Jadi di sini bedanya daerah aliran sungai dan daerah irigasi itu kalau gampangnya daerah aliran sungai atau DAS itu ada di hulu di bagian daerah dataran tinggi, sedangkan daerah irigasi itu adanya di daerah dataran rendah. Gampangnya seperti itu. Jadi outlet dari daerah irigasi, outlet dari DAS itu akan menjadi inlet dari daerah irigasi. Jadi nggak usah berlama-lama lagi. Yang pertama ini adalah menentukan lokasi bendung. Jadi di sini khususnya pada tugas besar irigasi ini, lokasi bendung itu yang perlu kalian lakukan ada 2 kriteria untuk menentukan lokasi bendung di tugas besar ini. Kriteria pertama adalah dia ada di hulu. Kenapa dia harus ada di hulu? Karena untuk tugas besar ini kalian itu akan melayani daerah irigasi seluas 1.000 hektar. Jadi kalian harus meletakkannya di hulu sehingga nanti diharapkan airnya itu bisa mengairi ke 1.000 hektar sawah, begitu kan. Yang kedua adalah lokasi bendung ini tidak berada di samping pemukiman. Kenapa begitu? Sebenarnya membangun bendung ini kan adalah mengubah aliran air ya. Jadi aliran air yang awalnya turun-turun aja seperti itu dengan kecepatan sekian, akhirnya harus terhenti dan muka airnya naik karena adanya bendung. Jadi kan bedanya bendung sama bendungan, kalau bendungan itu menampung air, kalau bendung itu menaikkan muka air. Nah, akibat dari naiknya muka air ini, kalau misalnya di sebelah-sebelahnya ada pemukiman, bisa-bisa pemukiman itu akan terendam air gitu kan, terkena dampaknya. Waktu ada musim penghujan, bisa aja mereka terkena banjir begitu kan. Jadi lokasi bendungnya sebisa mungkin tidak ada di samping pemukiman. Buat lebih jelasnya, mungkin di sini aku akan mau ngasih contoh dari lokasi bendung tahun lalu. Lokasi bendung kali yang aku kerjakan tahun lalu yaitu Kali Jali. Nah, di sini adalah lokasi bendung, di sini Kali Jali ya. Kali Jali di sini lokasi bendung bisa dilihat aku taruh ada di sini nih. H ini, dengan simbol H warna merah ini. Sebenarnya ini bisa kalian lihat di sini elevasinya adalah 6 meter, 4 meter, dan 2 meter. Berarti di sini kita ketahui bahwa yang ini asumsi kita bagian bawah sini itu adalah laut. Kenapa bisa begitu? Ya karena elevasinya cuma 2 meter, ini 2 meter mdpl, berarti kan sangat dekat dengan laut ya harusnya. Jadi kita asumsikan di sebelah sini itu laut. Sehingga arah aliran airnya, nah sebenarnya di sini juga udah diketahui nih arah aliran air dari atas ke bawah kan. Nah dari sini. Jadi bagian ini adalah bagian muara dan ini adalah bagian hulu. Oleh karena itu di situ sesuai dengan kriteria yang pertama harus diletakkan di hulu, jadi aku taruh di sebelah sini. Nah, sebenarnya dengan menaruh di arah sini, feeling aku dia bakal cukup untuk 1.000 hektar nih. Jadi di sini tempat-tempat yang kosong ini yang ada di sebelah sini, sebelah sini juga kecuali yang ini, yang diarsir. Nah, yang diarsir ini ada pemukiman. Semua tempat yang tidak diarsir ini adalah cukup untuk 1.000 hektar gitu kan. Itu feeling aku seperti itu 1.000 hektar. Nah, untuk memperkuat feeling kalian juga bisa lihat di sini nih. Di sini skalanya 1:30.000, berarti 1 cm kuadrat sama dengan 9 hektar. Kalau kalian hitung-hitung kan 1 cm kuadrat sama dengan 9 hektar, berarti ya cukup lah. Ini 1 cm kuadrat seberapa sih? Kecil kan ya pasti kalau misalnya di peta aslinya. Jadi di sini untuk penilaian aku itu sudah cukup untuk 1.000 hektar. Nah,
Nanti kalau misalnya kalian masih agak kurang yakin dengan titik bendung kalian, kalian bisa tanyakan ke asisten masing-masing yang mengampu masing-masing ya. Lanjut, begitu kalian sudah yakin nih titik bendung ada di sini, langkah selanjutnya adalah mencari peta ini yang ada di Google Maps. Kenapa kita perlu mencocokkan peta ini dengan Google Maps? Karena tentunya seperti yang aku tuliskan di sini tadi, kita cari di Google Maps itu untuk mendapatkan koordinat bendung. Nah, koordinat bendung ini, kenapa sih kita harus mencari koordinat bendung? Jadi kan daerah irigasi itu memerlukan air kan. Nah, air itu didapat dari daerah aliran sungai. Air itu didapat dari hujan yang masuk ke sungai, Nah, hujan yang masuk ke sungai itu kan dipengaruhi oleh daerah aliran irigasi kita, dipengaruhi oleh luasan das kita. Jadi air yang bisa kita pakai di sawah itu bergantung dengan luasnya das kita. Nah, sedangkan untuk mencari das kita ya tentunya kita perlu koordinat bendung. Nah, di sini koordinat bendung ini sebagai inlet dari daerah irigasi dan sebagai outlet dari das kita. Jadi di sini lanjut kita buka ke Google Maps. Nah, di sini nih. Di sini kita cari Google Maps. Nah, yang perlu kalian ketahui di sini ada banyak Ada banyak clue untuk menemukan di mana dia berada. Sorry. Oke. Di sini ada banyak clue untuk menemukan di mana peta kalian itu berada. Clue yang pertama, dia adalah namanya di sini. Nama daerahnya adalah Kali Jali. Berarti nama kalinya itu adalah Kali Jali. Oh, sorry. Aku lupa kasih tahu. Jadi di sini sebelum kalian menentukan untuk titik bendungnya di sini, pastikan kali kalian itu adalah kali yang dimaksud ya. Kayak ini namanya daerah irigasi Kali Jali, berarti inlet kalian harus berada di Kali Jali. Jangan sampai kalian ambil kali yang sebelah kiri ini. Ini adalah namanya Kali Buluh, ini Kali Delangu, ini Kali Rejo. Nah, jadi kalian harus lihat juga ini ternyata Kali Jalinya ada di sebelah sini nih. Jadi makanya aku juga ambil di daerah bendungnya di arah sini. Oke, lanjut. Jadi kembali lagi, clue-clue yang bisa kalian ambil itu adalah nama kalinya yang pertama, kalinya. Terus habis itu di sini kalian juga bisa lihat di sini ada banyak sekali pemukiman desa pemukiman gitu. Nah, di sini Kutoarjo, di sini Gruwaharjo, di sini Butuh, di sini Tutung Pait. Nah, itu bisa kalian jadikan sebagai clue. Kemudian di sini ini ada tulisan dari Kebumen. Berarti kan Kebumen itu kan Jawa Barat. Kebumen itu adalah Jawa Tengah. Jadi bisa kita ketahui kota ini, kali ini berada di daerah Jawa Tengah. Oke, kita cari dulu di sini Kali Jali. Tentunya tadi kita Jawa Tengah kan ya, Kali Jali Jawa Tengah. Jawa Tengah ada di sebelah sini. Nah, di sini nih dari Google Maps sendiri sudah ngasih tahu kalau Kali Jali ada di sebelah sini. Nah, di sini bisa dilihat Kebumen ada di sebelah sini nih. Berarti udah benar ya, Kebumen ada di sebelah kirinya. Terus habis itu di bawah juga laut sebagai muara. Tadi kan kita tahu kalau dia 2 meter ya. Nah, sekarang kita cocokkan antara ini dengan peta kita yang tadi. Mana petanya? Nah, ini petanya. Di sini kita bisa lihat. Nah, peta kita kan seperti ini nih. Di sini kita tahu di sini ada putus-putus ini. Kalau kita lihat di legendanya, dia adalah jalan kereta api kan. Nah, sedangkan di sini kita taruh di sini aku taruh bendungnya di dekat rel kereta api, berarti ada di sekitar sini nih. Nah, ini rel kereta apinya. Di sini juga ada Kutoarjo kan. Ini rel kereta api. Sebelum rel kereta api dan setelah ada percabangan. Di sini sungainya ke arah sini, terus percabangannya ada di arah sebelah sini, berarti antara percabangan ini dan sebelum rel kereta api ini. Itu titik bendungnya. Nah, di sini aku mengambil kira-kira ada di sekitar sebelah sini nih. Karena dia kan agak belok ke kanan sedikit, jadi aku ambil di sebelah sini. Nah, yang perlu sebagai catatan untuk kalian, peta biru kita itu kayaknya sudah terlalu jauh waktunya, waktu digambar peta biru ini udah agak terlalu lama. Jadi tidak apa-apa kalau misalnya di sini kalian menemukan di sebelah kanan kirinya ada pemukiman ya. Kenapa tersebut? Karena ya kembali lagi pemukimannya kan pasti meluas ya, karena kebutuhan orang-orang juga pasti banyak. Jadi di sini kalian kalau misalnya kalian letakkan di sini nggak apa-apa. Yang penting titik di sini kalian menjauhi
kalian tidak berada di sebelahnya pemukiman pas, karena kalau kita lihat di sini kayaknya udah nggak mungkin ada, karena di kanan kirinya juga udah ada pemukiman semua. Jadi makanya aku ambil di sebelah sini. Nah, di sini untuk dapat koordinatnya gampang aja, tinggal kalian klik kanan, terus habis itu di sini ketemu nih koordinatnya sekian. Nah, yang perlu kalian ingat lagi adalah waktu dulu kalian mengerjakan QGIS di rekayasa hidrologi, yang kalian gunakan itu bukan koordinat geodetik. Sorry, bukan koordinat geografi. Koordinat geografi itu yang derajat, menit, detik, atau derajat semua gitu. Nah, sedangkan yang kalian gunakan di QGIS adalah koordinat geodetik atau UTM. Jadi di sini kalian perlu konversi dulu koordinat yang dikasih sama Google Maps ini ke koordinat UTM. Nah, ini koordinatnya kalian konversi dulu. Untuk konversinya kalian bisa cari di internet, terserah. Dan ini salah satunya. Nah, tadi kan kalian copy dulu nih. Ini copy, terus habis itu kalian simpen. Nah, di sini kebetulan aku udah simpen, sorry. Di sini kebetulan aku sudah simpen. Untuk lokasi outletnya atau lokasi bendungnya di sini aku tulis di sini 109,9 derajat dan minus 7,73 derajat. Nah, di sini 109,9 minus 7,73 derajat. Itu kembali dimasukkan ke sini, synstax.geo ini untuk mengkonversi dari koordinat geografi ke koordinat geodetik. Mungkin ada salah. Mungkin aku agak salah di jenis nama koordinatnya. Yang penting di sini koordinat geografi dan koordinat UTM ya. Nah, jadi yang tadi minus 7,73 dimasukkan ke sini. Karena dia minus, makanya kita ambil latitude-nya south. Untuk satunya 109, dia positif, berarti east. Udah, kalian masukkan ke sebelah sini. Mungkin aku reset aja ya. Reset aja, ulang lagi, south, east. Lanjut, masukkan yang ini, 7. Kemudian yang bawahnya 109,9090 ini, convert. Nah, dapatlah koordinat UTM ini. Koordinat UTM ini terus kalian copy dan ya, nih, 379, 699,403 dan 914. Oke. Mungkin sampai sini aja untuk untuk yang pertama. Di progres kedua yaitu menentukan lokasi bendung. Mungkin cukup sekian. Terima kasih.